Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Putra Persada ingin menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa sih infrastruktur jaringan itu? Infrastruktur jaringan merupakan kumpulan dari sistem-sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk berbagi sumber data. Kita akan melakukan pembagian jaringan komputer berdasarkan metode distribusinya. Yang pertama, ada jaringan terpusat. Jaringan terpusat ialah jaringan yang hanya memiliki satu server untuk menghubungkan beberapa user. Yang kedua, ada jaringan terdistribusi, yaitu jaringan yang terdiri dari beberapa server yang terhubung dengan banyak user. Kemudian, kita akan melakukan pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau luas jangkauan geografisnya. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang merupakan sebuah jaringan pada radius kecil seperti ketika menggunakan Bluetooth untuk menyambungkan hardware, mouse, keyboard, dan lain-lain. Kemudian ada LAN atau Local Area Network, yang merupakan jaringan yang jangkauannya tidak terlalu luas, yang sekiranya terbatas oleh ruangan atau gedung. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dengan jangkauan hanya sebatas kota. Kemudian ada WAN atau Wide Area Network, yang merupakan jaringan komunikasi data yang memiliki cakupan area yang cukup luas, yang sangat luas, yang biasanya menggunakan jaringan internet. Yang terakhir ada CAN atau Campus Area Network, adalah sebuah jaringan yang menghubungkan dua atau lebih LAN di wilayah kampus. Kemudian kita akan melakukan pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur ialah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan lain seperti akses point. Kemudian ada jaringan ad hoc, ialah jaringan yang dapat berdiri sendiri tanpa butuh bantuan perangkat lain. Berikutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama adalah bus topologi, yang menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan satu tab kabel tunggal. Kelebihannya, efisien di tempat kerja kecil, rendah biaya pemasangan. Jika terputus satu, yang lain akan baik-baik saja. Kelemahannya, sulit untuk dikembangkan. Proses pengiriman data yang kurang efisien dan terlalu padat karena terlalu padat bisa terjadilah tabrakan data. Yang kedua, ada jaringan topologi, merupakan jaringan yang menghubungkan sistem satu sama lain, host sebelum dan sesudahnya. Kelebihannya, memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus, mudah diimplementasikan, dan biayanya yang sedikit. Kekurangannya, troubleshootingnya lumayan rumit. Jika ada yang terputus, maka semua akan terputus. Yang ketiga, jika terjadi tabrakan data. Berikutnya, desktop topologi adalah jaringan yang usernya terhubung pada suatu host. Kelebihannya, jika satu user terputus tidak akan berpengaruh pada yang lainnya. Yang kedua, kontrol pusat yang dapat dimudahkan untuk mengelola jaringan. Yang ketiga, mudah untuk mendeteksi kerusakannya. Kekurangannya, penggunaan kabel yang lumayan boros, dan jika pusatnya rusak, semuanya pun ikut rusak. Berikutnya ada mesh topologi, yaitu jaringan yang bentuknya merupakan jala. Kelebihannya, jalur pengiriman data yang lumayan banyak, keamanan yang cukup baik, dan bandwidthnya yang juga cukup lebar. Kekurangannya, biaya instalasi yang mahal dikarenakan oleh banyaknya kabel. Kemudian karena banyaknya kabel ini, instalasinya menjadi cukup rumit. Kemudian kita akan membagi jaringan berdasarkan cara aksesnya. Yang pertama adalah jaringan berkabel. Jaringan berkabel merupakan jaringan yang masih menggunakan kabel untuk saling menghubungkan satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah jaringan berkabel atau wireless, yang merupakan jaringan yang sudah tidak menggunakan kabel sebagai alat penghubung antara satu sama lain. Berdasarkan cara siarannya, jaringan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada unicast, yaitu jaringan yang mengirimkan dengan metode 1:1.
kemudian ada multicast yang sebuah pengiriman data yang memiliki tujuan ke suatu grup, dan kemudian broadcast ada pengiriman data skala besar yang memiliki tujuan untuk seluruh alamat pada suatu jaringan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.